Diusulkan oleh Jokowi, Grace Natali tak masuk radar Prabowo. Ini menurut saya juga sangat keren. Ya, kalau kita lihat dari rekam jejaknya pada Pilpres 2014 dan 2019 itu sangat sering kali kita lihat Grace Natali mengkritik dari Pak Prabowo. Nah, menurut saya sangat keren-keren sekali, yaitu calon menteri yang dipanggil oleh Pak Prabowo Subianto. Ya memang sih, ada sebagian dari menteri di kabinet Presiden Joko Widodo, tetapi wajah-wajah baru di sini menurut saya sangat keren-keren sekali dan menurut saya juga sangat profesional ya di bidangnya. Ya, tapi kita lihat sajalah di 5 tahun ke depan seperti apa. Nah, yang cukup mengejutkan menurut saya dari Veronica Tan, yaitu mantan istri Ahok, dipilih oleh Pak Prabowo Subianto untuk mengurusi ibu dan anak. Menurut saya juga sangat cocok sekali daripada Grace Natali. Wah, kalau kita lihat dari sini ya, diusulkan oleh Jokowi, Grace Natali tak masuk radar Prabowo. Ini menurut saya juga sangat keren. Kalau kita lihat rekam jejaknya dari Grace Natali ya, pada saat lalu, wah sangat sering kali itu mengkritik dari Pak Prabowo. Ya, kalau kita lihat dari rekam jejaknya pada Pilpres 2014 dan 2019 itu sangat sering kali kita lihat Grace Natali mengkritik dari Pak Prabowo. Nah, tetapi ketika diusulkan oleh Presiden Joko Widodo, menurut saya juga sangat masuk akal sekali ya. Pak Prabowo tidak memilih Grace Natali, melainkan malah memilih Veronica Tan. Ya, kalau kita lihat juga dari sepak terjang Ahok itu sangat berintegritas. Jadi menurut saya sangat wajar sekali Veronica Tan masuk dalam radar kabinet dari Pak Prabowo Gibran. Nah, kira-kira komentar dari Ahok itu seperti apa ketika mantan istri Ahok dipanggil oleh Pak Prabowo Subianto? Wow, ini sungguh kejutan sekali. Kira-kira seperti apa komentar dari Ahok ya, respon dari Ahok ya? Kemungkinan respon dari Ahok juga ya itu memang hak prerogatif dari Pak Prabowo Subianto. Dan kemungkinan juga Ahok akan memberikan komentar, ya Veronica Tan sangat cocok sekali untuk mengurusi ibu dan anak. Kemungkinan seperti itu ya. Nah, ini bahkan dikomentari oleh Cak Gung, mantan istri Ahok, Veronica Tan dipanggil Prabowo jadi calon menteri. Wah, malah mantan yang dipanggil. Kok enggak Ahok yang dipanggil? Wah, ini menurut saya juga sangat keren sekali ya. Dimana istri dari Ahok saja bahkan dipanggil menjadi menteri. Berarti kita melihat Ahok itu kelasnya sudah sangat berbeda sekali ya. Kemungkinan kelasnya sudah menjadi menteri atau menjadi presiden kemungkinan ya. Bahkan mantan istri Ahok saja saat ini dipanggil Pak Prabowo untuk menjadi calon menteri. Dan dari sini saya juga penasaran, kira-kira komentar-komentarnya seperti apa ya. Saya baca komen-komen di bawah pada manasin pendukung Ahok. Ya, Veronica Tan mantan istri Ahok dipanggil Prabowo, semoga bisa layani masyarakat. Wow, Bu Vero, seru nih. Veronica Tan siap emban tugas di kabinet Pak Prabowo Gibran. Ya, sudahlah, Ahok sudah memaafkan Vero. Cuma satu ini calon menteri yang bagus sih. Dari semua yang datang rata-rata 60% orangnya Mulyono semua. Ahok sudah minggir dan dipinggirkan. Salah Zuhan. Gak apa-apa asal dia bisa kerja aja. Cara nusuknya rapi bener. Belum kelar urusan sama laki-laki yang cukup tinggal gaet mantan istri, plot twist dan gak kebayang kalau Ahok masuk kabinet terus rapat bareng sama Bu Veronica. Ini yang dirasain sama Muldoko dan AHY. Beliau masih sendiri sampai hari ini. Tuduhan tinggal tuduhan. Aku kok seperti melihat Rico Jeffer ya, seperti itulah. Nah, bahkan kalau kita melihat pemberitaan dari sini ya, apakah Ahok maafkan Veronica Tan yang kepergok main serong sambil bawa ayat. Nah, selain gaya kepemimpinannya yang tegas hingga menuai sorotan, kehidupan asmara Ahok juga selalu menarik atensi publik tanah air. Terlebih ketika Ahok memutuskan untuk mengakhiri hubungan pernikahannya dengan Veronica Tan yang terjalin selama 20 tahun. Veronica Tan dituding selingkuh di belakang Ahok, bahkan ketika ex-gubernur DKI itu mendekam dalam buih akibat kasus penistaan agama. Menarik dan yang bikin penasaran atas semua dugaan pengkhianatan yang dilakukan oleh mantan istri, apakah Ahok sudah memaafkan Veronica Tan? Nah, dari sini Ahok juga sudah memaafkan Veronica Tan ya. Dan kalau kita melihat dari sini juga, dari CNBC diminta Prabowo bantu ibu dan anak Veronica Tan, saya siap. Kalau saya pribadi sih, apapun yang
dipilih oleh Pak Prabowo Gibran, ya pastinya saya mendukung lah. Apalagi kalau kita lihat dari nama-nama yang dipanggil Pak Prabowo itu, ya menurut saya juga sangat keren-keren sekali ya. Seperti Pak Abdul Muti, menurut saya juga sangat keren sekali. Masih banyak lagi nama-nama yang fresh dan menurut saya bisa membawa Indonesia ya lebih maju lah. Veronica Tan masuk dalam daftar calon menteri pada kabinet pemerintahan Presiden terpilih Prabowo Subianto dan Wakil Gibran Rakabuming Raka. Veronica Tan di kediaman Presiden terpilih Prabowo pada pukul 19.30 di Jalan Kertanegara, Jakarta Selatan pada 14 Oktober. Pertemuan dengan Prabowo terbilang singkat, hanya sekitar 20 menit. Saya baru dipanggil untuk kunjungi Pak Presiden. Semoga saya bisa layani masyarakat ke depannya. Veronica tidak mengungkapkan secara spesifik posisi menteri yang ditawarkan. Dirinya berkomitmen untuk membantu masyarakat, khususnya ibu dan anak. Untuk membantu ibu dan anak, saya bilang siap, tegasnya. Ya semoga sajalah para menteri yang dipanggil oleh Pak Prabowo Subianto ini bisa membantu Presiden sepenuh hati dan bisa melakukan tugas-tugas yang diembannya. Menurut saya itu poin yang paling bagus ya. Dari Mika, beliau masih sendiri sampai hari ini, tuduhan tinggal tuduhan. Dari Leonardi, mungkin jadi menteri bilang berselingkuhan. Waduh, saya nggak kepanggil lagi. Sukses Ibu. Kacau, nggak bisa berharap Prabowo lebih baik dari Raja Jawa. Nggak bisa diharapkan Indonesia. Nggak tahu gimana cara milihnya. Wah, kok mirip Maya Estianty ya. Ahok dan istrinya memang di Gerindra. Kata Ahok, Hasyem lagi ngincer janda. Ya memang seperti itu. Jadi sangat mengejutkan sekali ya, nama Veronica Tan mendadak dipanggil oleh Pak Prabowo Subianto untuk membantu dalam kabinet pada periode 2024 hingga 2029. Bahkan dari komentar-komentarnya di sini, wah setidaknya manas-manasin Ahok ya. Menurut saya Ahok juga sangat bangga sekali ya, karena mantan istri dari Ahok sendiri juga bisa dipilih setidaknya masuk dalam kabinet Pak Prabowo Gibran. Ini sungguh kejutan dan sungguh di luar dugaan sekali ya. Dan semoga saja nama-nama yang dipanggil Pak Prabowo Subianto untuk membantu pada periode 2024 hingga 2029 ya bisa melaksanakan tugasnya dengan baik, bisa membantu Presiden Pak Prabowo dengan baik, dan setidaknya bisa menyerap aspirasi dari masyarakat, dan sehingga masyarakat bisa terbantu lah setidaknya dengan nama-nama menteri yang masuk dalam kabinet Pak Prabowo Gibran, sehingga bisa meringankan beban dari masyarakat tentunya. Ya saya berharaplah pada pilkada besok bisa berjalan dengan aman, berjalan dengan lancar, dan yang paling penting berjalan dengan transparan, jujur, dan juga adil.